Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ir Mutmainah dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum kimia, yaitu praktikum asam basa. Baiklah, langsung saja. Nah, sekarang kita akan memulai praktikumnya. Kita memiliki dua indikator, yaitu indikator pertama buah naga, indikator kedua kunyit. Adapun larutan-larutannya yaitu yang pertama larutan cuka, yang kedua larutan jeruk nipis, yang ketiga larutan deterjen, yang keempat sampo, yang kelima larutan garam, yang keenam air galon. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan indikator buah naga. Kita langsung campurkan. Setelah itu dikocok-kocok. Baiklah, indikator selanjutnya yaitu kunyit. Langsung saja kita campurkan. Yang pertama pada larutan cuka. Selanjutnya larutan kedua. Selanjutnya larutan yang ketiga. Selanjutnya larutan yang keempat yaitu sampo. Selanjutnya larutan yang kelima. Larutan yang terakhir. Selanjutnya kita kocok-kocok. Selanjutnya kita kocok-kocok lagi. Kita kocok-kocok lagi. Begitupun dengan larutan selanjutnya. Selanjutnya kita diamkan beberapa menit. Nah, setelah kita tunggu beberapa saat, terjadilah perubahan, yaitu pada indikator buah naga dan indikator kunyit. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain dan disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Sedangkan basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen atau H+ yang bermuatan positif, maka basa menghasilkan ion OH negatif yang bermuatan negatif.
Cara untuk mengetahui apakah suatu zat tergolong asam, basa, atau netral adalah dengan menggunakan indikator alami. Indikator alami dapat dibuat dengan cara mengambil ekstrak dari tanaman yang akan dijadikan indikator asam basa. Nah, adapun indikator alami yang kita gunakan pada praktikum tadi adalah ekstrak buah naga dan ekstrak kunyit. Berdasarkan hasil praktikum, larutan cuka dan larutan perasan jeruk nipis saat diuji menggunakan ekstrak buah naga, warnanya berubah menjadi pink muda. Hal ini menunjukkan larutan cuka dan larutan perasan jeruk nipis merupakan larutan asam. Selanjutnya, untuk larutan deterjen dan sampo saat diuji menggunakan ekstrak buah naga, warnanya berubah menjadi ungu tua. Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen dan sampo merupakan larutan basah. Sedangkan untuk larutan garam dan air galon saat diuji menggunakan ekstrak buah naga, warnanya berubah menjadi pink tua. Hal ini menunjukkan bahwa larutan garam dan air galon merupakan larutan netral. Selanjutnya pada indikator kunyit. Berdasarkan hasil praktikum, larutan cuka dan larutan perasan jeruk nipis saat diuji menggunakan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning muda. Hal ini menunjukkan bahwa larutan cuka dan larutan perasan jeruk nipis merupakan larutan asam. Selanjutnya, untuk larutan deterjen dan sampo saat diuji menggunakan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi jingga kecoklatan. Hal ini menunjukkan bahwa larutan deterjen dan sampo merupakan larutan basah. Sedangkan larutan garam dan air galon saat diuji menggunakan ekstrak kunyit, warnanya berubah menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa larutan garam dan air galon merupakan larutan netral. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.